Selamat malam teman-teman semuanya. Ini kita lagi tes performa dari Insta360 S Pro 2. Ya, semoga aja suaranya kedengeran ya, karena kita pakai mic internal karena kita belum punya mic ya. Jadi kita coba pakai suara bawaan dari Insta360 S Pro 2 nya ini. Kita nyoba tes perekaman video di kondisi malam hari ya. Ini sekitar jam 7 kurang. Kita lihat gimana performa pure video. Kita rekam di 4K 30 fps. Kita baterainya kita start di baterai 50%-an karena belum sempat ngecas ya. Jadi kita coba aja ngecas. Kita coba aja merekam berapa lama videonya bisa terekam. Ini kondisi suara dari dalam full face, nggak tahu ya bakal kedengaran atau enggak ya. Kita coba aja muter-muter dulu cuma buat ngetes aja. Kita tes low light. Kalau lihat review-review di YouTube itu low light-nya Insta360 S Pro ini cukup bagus ya teman-teman. Tapi nggak tahu, karena biasanya YouTuber itu ngasih review itu kan biasanya di endorse atau jadi mereka punya settingan tersendiri atau sudah biasa menyeting, atau mungkin juga direkomendasikan settingan terbaiknya seperti apa, atau cara ngedit videonya kayak gimana supaya videonya itu terlihat cantik, terlihat full color, terlihat jernih. Kadang gitu, kadang kita itu lihat review dari suatu device itu bagus-bagus teman-teman, sehingga kita ingin membeli device tersebut, tapi ternyata ketika kita beli kita nggak tahu kok hasilnya beda ya, kok gini ya, kok gitu ya, seperti itu. Sehingga mungkin mereka punya settingan atau ya mereka sudah tahu gimana ngulik device-nya seperti apa, seperti itu.
Jadi memang harus diulik-ulik ya teman-teman. Kita memasuki antah berantah, sangat gelap teman-teman. Nah, ini kesempatan buat ngetes ini, dimana hasil dari perekaman Insta360 S Pro 2. Nah, kita cuma testing saja ya. Ini pertama kalinya saya pakai device action cam yang cukup baik. Dulu sempat beli Brica D Pro 5 Mark III EIS. Electronic Image Stabilizer, tapi ternyata tidak sesuai harapan. Ini semoga sesuai harapan, atau memang tidak sesuai harapan dan harus dipelajari. Kalau Brica benar-benar sulit. Saya sampai bela-belain beli helm full face teman-teman, untuk mencoba konten motovlog. Bingung juga sih gimana cara kontennya, karena kadang saya itu jarang suka ngobrol kecuali udah punya topik yang saya kuasai. Sedangkan saya tidak begitu banyak menguasai topik. Jadi kadang gini, kita sudah punya topik, tetapi ketika dibahas, karena pengetahuan kita yang kurang, akhirnya ngalor ngidul, kesana kemari, obrolannya nggak jelas. Melebar kemana-mana. Ya memang sih itu semua harus dilatih teman-teman. Jadi makanya saya ingin mencoba men-challenge diri saya sendiri untuk bisa nggak sih kita ngobrol tanpa adanya teman ngobrol, dan itu terarah. Saya bingung juga teman-teman, kalau motovlog itu mau bahas apa, atau motovlog yang tipenya kayak gimana. Kan banyak tuh motovlog yang misalnya perjalanan jarak jauh, touring ya. Touring itu enak kalau touring, karena kita punya banyak bahan untuk dibahas di perjalanan. Misalnya kita nunjukin kita lagi ada di mana, jam berapa dan sebagainya, apa yang menarik yang kita temui di jalan tersebut. Sedangkan kalau kalau saya itu
karena kerja akhirnya nggak bisa kalau suruh touring, karena touring itu biasanya butuh berhari-hari, sedangkan saya liburnya cuma weekend saja. Nah, untuk merekam action cam ini itu perlu memory card yang cukup lumayan, teman-teman. Saya saja pakai memori 64 GB itu terbaca hanya bisa merekam selama 1 jam di resolusi 4K 30 fps. Ya emang harus punya trik sih, misalnya mungkin kalau perjalanan jauh di stop rekam, nggak bisa full rekam. Cuman sebenarnya lebih enak full rekam, karena kita kadang kan spontan menemui momen-momen yang tidak terduga. Jadi entahlah ini, semoga saja kuat bener sampai 1 jam di resolusi 4K 30 fps. Saya coba keliling saja ya. Nah, untuk baterai itu kalau di review itu ketahanannya bisa sampai 1 jam 30 menit atau 40 menit di resolusi 4K 30 fps. Tetapi ketika saya coba itu cuma beberapa menit saja sudah menguras beberapa persen baterai. Cuma nyoba setting saja, habis 5%, 10%. Nah, kita coba lihat 50% baterai kuat sampai berapa lama. Kita ngerekam di resolusi 4K 30 fps. Profilnya pure video, karena memang yang direkomendasikan itu pure video ketika perekaman di malam hari, teman-teman. Nah, nggak nyampe. Untuk ikan view nice. Oke, dan kita ngerekam di resolusi 4K 30 fps. Profil videonya itu pure video, karena memang katanya yang paling bagus itu
profile pure video ya. Wih, jalan kok. Kita melewati jalan yang gelap gulita teman-teman. Nah kayak gini nih, ketika topiknya sudah habis, bingung apa lagi yang mau dibahas. Nah, terkadang saya itu seperti itu teman-teman, apalagi ya yang harus dibahas. Ketika kita sudah selesai berbicara atau menerangkan tentang pengaturan video, apa yang bagus, itu sudah selesai habis. Lalu apalagi yang mau dibahas? Kita itu kadang kehabisan topiknya di situ teman-teman. Saya ya terutama. Saya nggak tahu gimana teman-teman motovlog bisa membahas sampai panjang sesuai durasi targetnya ya. Gokil sih mereka teman-teman. Appreciate buat teman-teman yang sudah konten. Mungkin juga memang karena sudah terbiasa ya, atau mungkin mereka latihan dulu, atau seperti apa ya, saya juga kurang tahu ya. Atau memang mereka ada skripnya terus dihafalkan, akhirnya dijadikan satu video atau seperti apa ya. Ya begitulah. Kita coba aja dulu ya teman-teman. Kita coba, nanti kita coba cari topik yang menarik, yang panjang. Kadang bingung juga topik apa sih yang menarik, yang biasanya topik apa yang menarik yang biasanya disukai oleh teman-teman penonton motovlog. Kalau yang biasanya long trip itu memang mereka mungkin mencari informasi ya. Mereka mencari informasi perjalanan ke suatu daerah yang dituju atau yang ingin mereka tuju, sehingga mereka menonton motovlog yang membahas trip atau long trip ke tujuan yang sama seperti yang mereka inginkan, sehingga enak ketika membahas lewat mana saja, nama jalannya apa saja, tempat peristirahatannya di mana. Nah, kalau
motovlog yang jaraknya dekat-dekat agak bingung juga teman-teman. Kalau inginnya saya itu kalau nggak kuliner kita jajan gitu ya, atau ngopi, kita cari tempat kita cari spot yang keren, yang bagus, terus kita ngebrew atau ngopi di tempat tersebut, atau kita ke tempat kopi dulu ya teman-teman ya, karena untuk ngebrew di tempat-tempat yang kita inginkan juga alatnya belum ada teman-teman, perlu menabung lagi dan lagi. Sekarang ini saya lagi nabung buat beli mic, mau nabung juga buat beli baterai cadangan karena mahal banget teman-teman. Baterai cadangan, memori SD card, MBG Mas Bahlil ganteng.